Hai, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang 15 saham lokal yang lagi under value atau yang lagi murah. Dan metode yang aku pakai adalah dengan perhitungan PBV atau Price to Book Value. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, PBV adalah sebuah rasio yang mana digunakan biasanya oleh para investor atau para trader untuk mencari saham-saham yang lagi murah nih, yang lagi under value atau yang lagi berada di harga yang lebih murah daripada harga wajarnya. Nah, tentunya menyenangkan banget ya kalau kita bisa beli barang dengan harga di bawah daripada harga wajarnya. Padahal sebenarnya barang tersebut kualitasnya bagus loh. Nah, buat teman-teman yang mau mencari saham yang lagi under value ya dengan rasio PBV, itu teman-teman bisa cari yang di bawah satu. Nah, jadi kalau PBV sebuah saham itu satu kali, itu berarti dia lagi berada di harga wajarnya. Tapi kalau sudah di bawah satu kali, itu berarti lagi murah. Disclaimer ya teman-teman, video ini bukan rekomendasi jual atau beli. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun sekuritas, kalian bisa menggunakan Ajaib ya. Kalian bisa download aja app-nya di Play Store ataupun di App Store. Atau yang buka di browser itu bisa langsung aja kunjungi ajaib.co.id. Kemudian kalian lakukan registrasi atau pendaftaran. Dan jangan lupa untuk masukkan kode referral aku yang ini ya. Kemudian kalian tinggal masukkan aja data diri kalian, foto KTP juga. Dan prosesnya bisa sekitar 2-3 hari untuk registrasinya. Nah, kita langsung aja masuk ke saham yang pertama, yaitu dengan kode BDMN atau Bank Danamon Indonesia. Nah, ini adalah salah satu saham bank ya, yang teman-teman juga pasti udah tahu. Bank Danamon ini bergerak di bidang keuangan teman-teman, dan untuk harganya saat ini itu ada di 2.410 per lembarnya. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, kalau kita mau beli saham itu minimal adalah satu lot atau 100 lembar saham. Jadi kalau di sini tertulis 2.410, itu berarti harus dikalikan 100 lagi teman-teman. Jadi dalam artian kalau kita mau membeli satu lot Bank Danamon, kita harus mengeluarkan uang sebesar Rp240.100. Dan itu belum termasuk fee dan juga pajak. Dan untuk PBV-nya itu sekitar 0,53 kali. Artinya adalah saham ini udah terdiskon kurang dari 50% kalau kita menggunakan metode PBV. Dan untuk kinerja keuangannya ini masih cenderung bagus, net profit marginnya masih naik, hanya saja revenue-nya di tahun 2021 memang turun. Oke, lanjut ke saham yang nomor 2, yaitu dengan kode BBTN atau Bank Tabungan Negara. Ini adalah salah satu bank BUMN yang mana yang berfokus kepada penyedia perumahan. Dan untuk harganya per video ini dibuat itu di 1.480. Jadi kalau teman-teman mau beli itu harus siapkan duit sekitar 148.000. Untuk PBV-nya di 0,73. Ya lumayan lah, masih diskon sekitar 25%. Dan untuk kinerja keuangannya masih mengalami peningkatan untuk net profit marginnya dan juga revenue-nya. Lanjut ke saham yang nomor 3 dengan kode CTRA atau Ciputra Development Tbk. Nah, ini adalah saham yang bergerak di bidang properti, real estate, dan juga konstruksi bangunan. Nah, jadi kegiatannya seputaran membangun rumah, apartemen, dan sejenisnya teman-teman. Nah, untuk PBV-nya itu sekitar 0,91, ya sedikit murah ya. Nah, untuk membeli satu lotnya itu sekitar Rp85.500 aja teman-teman. Nah, yang menarik adalah ketika pandemi seperti sekarang ini justru revenue-nya meningkat dan juga profit margin-nya otomatis juga meningkat teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu saham dengan fundamental bagus. Lanjut ke saham yang nomor 4 dengan kode PTPP atau PT Pembangunan Perumahan. Nah, ini adalah saham yang bergerak di bidang konstruksi, real estate, dan juga properti. Untuk PBV-nya ada di 0,54, ya cukup murah. Dan untuk membeli satu lotnya itu sekitar Rp95.000 aja. Kalau dari keuangan, ini mengalami penurunan signifikan di tahun 2020. Sedikit peningkatan di 2021 dan sekarang in progress. Nah, karena pandemi, saham-saham konstruksi, properti itu mengalami tekanan yang cukup kuat, teman-teman, sehingga menyebabkan harganya turun dan banyak yang diskon. Selanjutnya, saham yang kelima yaitu dengan kode ADI atau Adikarya Persero. Ini juga salah satu saham konstruksi dari BUMN Karya ya.
Untuk PBV-nya ada di 0,48 dan termasuk murah dengan harga pembelian per satu lotnya itu sekitar Rp79.000 aja. Kalau dilihat dari keuangan jelas mengalami penurunan di 2020 dan 2021. Dan hati-hati juga karena sektor konstruksi itu hutangnya cukup gede teman-teman. Saham yang nomor 5 yaitu dengan kode LSIP atau PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia. Nah, ini adalah saham yang bergerak di perkebunan kelapa sawit dan juga karet. Untuk PBV-nya sekitar 0,78 kali dan untuk membeli satu lotnya sekitar Rp119.000 aja. Dari segi keuangan perusahaannya terus bertumbuh, profit marginnya terus meningkat. Saham yang nomor 6 dengan kode WIIM yaitu Wismilak Inti Makmur. Nah, ini adalah saham di bidang konsumsi ya, dengan kegiatan utamanya yaitu pembuatan bumbu rokok atau perlengkapan rokok lainnya. Untuk PBV-nya sekitar 0,77 dan untuk membeli satu lotnya itu sekitar Rp49.400. Dan untuk kinerja keuangannya di 2021 itu mengalami peningkatan revenue, hanya saja net profit marginnya saat ini mengalami penurunan. Saham yang ketujuh dengan kode AUTO atau Astra Auto Part. Nah, ini adalah saham yang bergerak di bidang otomotif dengan kegiatan utamanya yaitu membuat mendistribusikan produk-produk untuk kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Dan untuk PBV-nya sekitar 0,52 kali ya. Dan ini udah diskon sekitar 50% dan untuk membeli satu lotnya itu sekitar Rp118.500. Dan jika dilihat dari laporan keuangannya, untuk net profit marginnya sempat jebol di 2020 karena awal pandemi, dan sekarang sudah berangsur-angsur pulih kembali. Saham yang ke-8 dengan kode WIKA atau Wijaya Karya Persero. Nah, ini adalah salah satu saham BUMN dari grup Karya ya, yang mana bergerak di bidang real estate, properti, dan juga konstruksi. Untuk PBV-nya itu 0,65 dan untuk membeli satu lot sahamnya itu sekitar Rp95.000 aja teman-teman. Dan untuk keuangannya 2020 dan 2021 adalah tahun yang berat ya untuk sektor properti dan juga konstruksi. Kemudian saham nomor 9 yaitu SRTG atau Saratoga Investama Sadaya. Ini adalah saham yang bergerak di bidang perdagangan, jasa, dan juga investasi. Dan untuk PBV-nya itu 0,61. Untuk beli satu lotnya per video ini dibuat itu sekitar Rp267.000. Ini adalah saham yang dipegang banyak oleh Pak Sandiaga Uno dan setiap tahunnya itu mengalami pertumbuhan yang bagus. Oke, next ke saham nomor 10 yaitu EKAD atau Eka Dharma International Tbk. Saham ini bergerak di sektor pembuatan pita perekat. Untuk PBV-nya sekitar 1,02. Nah, kenapa saya masukkan padahal PBV-nya di atas 1? Sebenarnya karena kinerjanya yang sudah sangat bagus. Keuangannya cukup bagus dan juga hutangnya yang paling penting itu mengalami penurunan yang konsisten. Kedepannya PBV-nya ini pasti akan jadi di bawah 1. Kalau sedikit orang yang sadar kalau EKAD ini sudah kemurahan. Nah, saham yang nomor 11 yaitu ADMF atau Adira Dinamika Multifinance. Ini adalah saham yang bergerak di bidang keuangan. Untuk PBV-nya itu 0,94 dan untuk minimal pembeliannya yaitu 850.000 teman-teman. Sebenarnya saham ini mendekati harga wajarnya. Cuman kalau kita lihat dari kinerja keuangannya masih cukup bagus, net profit marginnya naik dan juga hutangnya semakin menurun. Saham yang nomor 12 yaitu MNCN, yaitu Media Nusantara Citra. Nah, ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran televisi. Untuk PBV-nya itu sekitar 0,85 dan untuk pembelian satu lotnya itu sekitar Rp98.500. Untuk revenue-nya terus mengalami peningkatan dan utangnya semakin lama semakin turun. Lanjut ke saham nomor 13 yaitu MTLA, yaitu Metropolitan Land. Ini adalah saham yang bergerak di bidang properti, konstruksi, dan juga real estate. Untuk PBV-nya itu sekitar 0,66 dan untuk minimal pembeliannya sekitar Rp36.200 aja. Hati-hati, saham-saham seperti ini itu punya likuidasi yang agak kurang bagus. Untuk kinerjanya cenderung mengalami penurunan ya untuk net profit margin dan juga revenue-nya.
Kemudian yang nomor 14 yaitu JRPT atau Jaya Pril Property Tbk. Nah, dari namanya aja pasti teman-teman udah tahu kalau saham ini bergerak di bidang properti. Untuk PBV-nya itu 0,83 dan untuk minimum pembeliannya yaitu Rp48.400 aja. Dan untuk kinerja keuangannya sedikit mengalami penurunan. Terus yang nomor 15 yaitu Bank CIMB Niaga dengan kode BNGA. Ini kalau teman-teman lihat di aplikasi daripada Ajaib itu kelihatan untuk PBV-nya itu sekitar 0,56%. Di sini juga teman-teman bisa lihat kondisi keuangan dari perusahaan ini. Kalau kita lihat di sini, kita bisa setting di sini pakai yang semua. Kemudian untuk tahunnya ini teman-teman boleh lihat untuk riwayat-riwayatnya, misalkan di tahun 2021 seperti apa. Kalau di sini kelihatan profit marginnya mengalami penurunan ya. Terus di sini juga teman-teman bisa lihat untuk debt-nya atau hutangnya atau apakah mengalami peningkatan. Kalau untuk bank memang wajar hutangnya tinggi karena deposito itu dianggap sebagai utang, teman-teman. Nah, jadi silakan teman-teman yang belum punya aplikasi aja bisa langsung download, cek linknya di kolom deskripsi. Jadi kalau kita lihat untuk minimal pembeliannya ini sekitar Rp100.000 aja, dan aku baru punya 2 lot. Hari ini kena minus teman-teman karena belinya itu agak di harga yang tinggi ya. Cuman ini saham masih terbilang murah dan kemarin juga baru habis bagi dividen, dan kita akan lihat seperti apa prospek dan juga proyeknya ke depannya. Oke deh, sekian aja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya pendapat lain, itu silakan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Di sini kita bisa sama-sama berdiskusi ya tentang dunia investasi, kripto ataupun saham. Ya, feel free untuk join. Dan sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.